Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali pada majelis kajian kita pada subuh pagi ini. Insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, memanjangkan umur kita untuk selalu taat dalam kebaikan. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Juga kepada keluarga baginda Rasulullah, pada para sahabat semuanya, para tabi'in dan mudah-mudahan juga sampai kepada kita dan orang-orang yang ikuti jalan Rasulullah sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kalau kita menerima syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kajian kita pada pagi hari ini kita sampai di hadis yang ke-570. Khamsu shalawatin katabahunallahu alal ibadi. Lima sholat, yaitu sholat lima waktu, zuhur, asar, maghrib, subuh, yang Allah telah wajibkan kepada hambanya. Ini hadis 570, ini mirip dengan hadis 569. Hanya berbeda sedikit pada redaksi di akhir hadis. Isinya sama-sama menerangkan bahwa sholat lima waktu yang telah Allah wajibkan kepada hambanya itu, barang siapa yang melaksanakannya, kemudian menetapkan hak-hak sholat itu sesuai pada tempatnya. Maksudnya kalau tempatnya atau pada saatnya itu rukuk, sujud, kemudian i'tidal dan lain-lain, itu dilakukan secara sempurna tanpa dilakukan dengan meremehkannya, maka di sini ujung hadis ini kana lahu indallahi ahdun ayyudkhilahul jannata. Maka bagi hamba itu janji di sisi Allah, atau di sisi Allah itu ada janji untuk Allah memasukkannya ke dalam surganya. Ini yang membedakan dengan hadis sebelumnya. Kalau di dalam hadis sebelumnya itu kan Allah memiliki janji untuk mengampuni dosa-dosa. Dalam hadis ini Allah menjanjikan di sisinya untuk memasukkan hamba yang melakukan sholat dengan sempurna itu tadi, memasukkan ke dalam surga. Wa man lam ya'ti bihinna, dan barang siapa yang kebalikannya tidak melaksanakan sholat ini sesuai dengan hak-haknya, falaisa lahu indallahi ahdun,
maka tidak ada janji di sisi Allah di sini. Jadi Allah tidak menjanjikan insya'a azabahu, kalau Allah berkehendak maka Allah akan menyiksa hambanya itu, wa insya'a adkhalahul jannah, dan kalau Allah berkehendak maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Rawahu Ibnu Majah an Ubadah bin Shamit. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Ubadah bin Sahabat Ubadah bin Shamit. Ya. Jadi hadis ini sekaligus menandai dan juga mengisyaratkan betapa pentingnya sholat 5 waktu itu. Ini ya. Apalagi kita sekarang berada di bulan Rajab, di mana perintah sholat 5 waktu itu memang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW melalui peristiwa Isra dan yang terjadi pada tanggal 27 Rajab. Nah, ini menjadi sangat penting. Dan inilah kewajiban yang memang istilahnya sangat-sangat rutin, karena dalam sehari semalam itu 5 kali. Ini berbeda dengan puasa Ramadan yang diwajibkan itu setahun, hanya dalam 1 bulan. 1 bulan dalam 1 tahun. Ibadah haji 1 kali dalam seumur hidup. Ini yang membedakan dengan ibadah-ibadah lain. Dan kalau kita teliti, sesungguhnya sholat itu sendiri adalah berisi komplit, yaitu komplitnya apa? Penghambaan manusia ini kepada Allah Subhanahu. Kalau kita teliti itu dari awal sampai akhir, itu di situ yang disebut itu yang paling utama itu adalah sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sifat itu menjadikan orang yang menyebutnya itu kedudukannya sebagai makhluknya, sementara Allah sebagai penciptanya atau penguasanya. Begitu kita memulai sholat itu kan langsung setelah niat itu kan Allah Akbar. Di situ sudah mengakui bahwa Allah itu zat yang maha besar, tidak ada selainnya. Di luar Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya itu hanya kecil banget. Nanti berpindah dari satu gerakan atau satu posisi ke posisi lainnya dalam sholat itu. Misalnya nanti setelah baca surah itu kan orang rukuk, Allahu Akbar, itu berarti menyebut sifatnya Allah lagi. Nanti ketika rukuk itu juga yang disebut adalah sifatnya Allah juga. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha agung dan zat yang terpuji. Itu ya. Nanti setelah disebut sifatnya Allah berkali-kali juga bangun dari rukuk, kita membaca sami Allahu liman hamidah. Jadi Allah itu zat yang maha mendengar pada siapapun yang memujinya. Itu kan yang menyebut asma Allah lagi, sifatnya Allah lagi. Ketika setelah takbiratul ihram tadi juga sama, ketika imam atau ketika seorang yang sholat itu sendirian dia membaca Fatihah, ya sama menyebut asma Allah dengan sifat-sifatnya. Bismillahirrahmanirrahim.
dengan menyebut asma Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Lagi berlanjut, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanyalah milik Allah Tuhan semesta alam. Ia lagi-lagi menyebut asma Allah dan sifat-sifatnya. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Maliki Yaumiddin, yang menjadi raja pada hari kiamat. Ini juga sifatnya Allah. Jadi sampai nanti salam ya di dalamnya itu kita senantiasa menyebut asma Allah dan memuji sifat-sifatnya Allah, memuji Allah terus gitu. Inilah. Ini kalau dalam bahasa sehari-hari ya, kenapa demikian ya? Karena memang hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, maka kemudian kita sebagai makhluknya diajarkan untuk senantiasa mengingat dan menyebutnya, berpikir utamanya di dalam sholat. Ya, kalau kita ini punya HP yang mahal atau mobil yang bagus atau rumah yang bagus, itu mensifatinya kan berlipat-lipat. Wah, HP ini luar biasa. Ini itu bisa mengakses dengan cepat. Memorinya itu luar biasa besarnya. Kemudian ini baterainya itu juga awet itu. Sehari semalam dicas hanya sekali. Dan kalau dicas itu luar biasa cepatnya. Baru 20 menit itu sudah penuh gitu. Dan lain-lain itu. Itu kita menyebut kehebatan HP. Barang yang kita beli, yang dibikin oleh manusia itu demikian luar biasa. Kalau yang biasa buka YouTube kemudian melihat review apa saja lah, review mobil yang baru atau review ya satu alat lah yang baru gitu, atau teknologi yang baru, itu kan butuh waktu sampai coba durasi video berapanya untuk mobil, satu jenis mobil itu kan bisa 15 menit. Nah, itu hanya perkara barang yang seperti itu saja mereviewnya itu 10 sampai 15. Nah, ini menyebut Allah itu dalam durasi waktu berapa menit sepanjang sholat. Kan sepanjang-panjangnya sholat itu kan, ya saya nggak tahu lah berapa, ada yang pernah menipu enggak. Kalau sholat sendirian apalagi itu ada yang sampai 10 menit dalam ini kilat nih, kilat. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita kita sembah sebagai pencipta kita dan alam semesta ini yang luar biasa kekuasaannya, itu menyebutnya itu ya tadi ya lebih dari 4 menit 5 menit. Ini kan sebenarnya tidak imbang ya. Tidak imbang ya Mas. Sementara kita menyebut hanya perkara-perkara biasa saja itu sampai luar biasa panjangnya. Ini sama kalau donga itu kan kita diajarkan melalui surat Al-Fatihah itu memuji Allah. Dari mulai basmalah, kemudian alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Itu 4 ayat sendiri. Kemudian masih ditambah lagi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya itu termasuk juga di dalamnya pujian juga 5 ayat. Kemudian baru ihdinas siratal mustaqim. Jadi memujinya Allah itu 5 ayat, mintanya 1 saja. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kamu jalan yang lurus. Kalau siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu adalah gambaran dan penjelasan tentang
apa itu siratal mustaqim. Tapi yang diminta kan cuma satu. Jadi memujinya 5 kali, mintanya satu. Ini lagi-lagi kalau kita berdoa itu kan enggak di luar, maksudnya di luar Al-Fatihah. Dan Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan amin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karimi wa azimi sultan. Baru kemudian baca selawat dan meminta. Nah, mintanya itu wah, bisa bermenit ini. Ya, mujine dene ya ora pakai akeh. Kecuali yang didahului dengan baca Asmaul Husna, yaitu menyebut asmanya Allah sampai 99 kali. Tapi kalau tanpa Asmaul Husna kan memujinya Allah kan sedikit. Itu boleh tak berbar. Boleh boleh kabel ijen dulu. Tapi boleh tidak Pak? Ya boleh saja. Maksudnya kita ini mengimbangkan antara yang ada di dalam sholat itu, kemudian di dalam Al-Fatihah itu, perimbangan antara doanya dengan memujinya Allah itu banyak memujinya Allah. Ini memang tidak ada larangan. Ini hanya menerangkan bahwa yang diajarkan itu ya, memujinya Allah yang banyak, permintaannya cukup. Itu. Ya, kembali ke dalam kajian kita pagi ini. Jadi kembali lagi bahwa sholat itu menjadi ibadah yang sangat penting kedudukannya, karena di dalamnya itu tadi mengingat Allah, kemudian berisi penyebutan dan pikir asma Allah serta memuji Allah, praktis mulai dari awal sampai selesainya waktu. Di sela-sela itu memang ada permintaan, tapi sedikit. Ya, kalau di dalam Al-Fatihah berarti ihdinas shiratal mustaqim. Kemudian yang minta lagi pada bagian mana? Kalau Sami Allahu liman hamidah kan masih memuji. Nanti misalnya Rabbana lakal hamdu. Nah, kalau misalnya hanya singkat itu juga memuji Allah. Rabbana wahai Tuhan kami, lakal hamdu, segala puji itu hanya milikmu semata. Kalau yang panjang bacaannya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati, jadi sepenuh langit, ya pujian sepenuh langit, wa mil'ul ardi, dan sepenuh bumi ini, wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, dan sepenuh apa saja di luar langit dan bumi. Semua pujian adalah miliknya. Gitu ya. Ya berarti kan bukan minta tapi memuji. Nanti terus sujud, Allahu Akbar, memuji Allah lagi. Allah zat yang maha besar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Maha suci Allah atau Tuhanku yang maha tinggi dan juga maha terpuji. Terus itu. Kemudian Allahu Akbar, duduk di antara dua sujud. Baru kemudian berdoa. Doanya kan hanya di situ saja kan. Rabbi firli, ya Allah ampunilah aku. Warhamni, ya Allah kasihanilah kami. Wajburni, dan sempurnakanlah kekuranganku. Warfa'ni, dan angkatlah derajatku. Warfa'ni, warzuqni, dan limpahkanlah rezeki kepadaku. Wahdini, dan tunjukkanlah aku, berikanlah hidayah kepadaku. Wa'afini, dan ampunilah dosa-dosa. Ini ya, itu doanya di situ. Itu nanti sudah berdiri lagi ya tadi memuji lagi semuanya lagi. Terus ini doanya hanya di bagian itu.
Kemudian kalau tahiyat juga itu ya nanti memuji Allah lagi, ada persaksian juga, ada tasyahud, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang disembah kecuali hanya Allah dan Rasulullah adalah Nabi Muhammad adalah sebagai utusan Allah. Kemudian bersolawat. Di dalam solawat itulah meminta. Doanya paling-paling ya nanti setelah selesai semua, setelah memuji Allah, innaka hamidum majid. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang terpuji dan juga senantiasa sempurna pujian. Innaka hamidum majid. Baru kalau yang sempat berdoa itu, kalau yang enggak ya langsung cepat-cepat. Gitu kan? Oh berarti doanya di mana Pak? Ya tadi saja di bagian tadi duduk di antara dua, lainnya tidak ada. Ya di situ saja sama di dalam Al-Fatihah. Di surat Al-Mustaqim itu sama ini tadi hanya ketika sholawat saja. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim. Jadi ya Allah berikan rahmat kepada Nabi Muhammad sebagaimana dan juga kepada keluarga Nabi Muhammad sebagaimana telah engkau berikan rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim, dan berikanlah keberkahan kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad seperti halnya engkau telah berikan keberkahan kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Innaka hamidum majid. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha terpuji lagi maha sempurna. Itu ya kan sudah selesai. Berarti doanya hanya di antara nanti dua sujud itu, sama di dalam Fatihah ila surah Al-Mustaqim. Hanya itu dua. Nah, maka disunahkan untuk berdoa setelah ini. Kalau ada imam agak lama ya, ini sudah innaka hamidum majid, enggak salam-salam, ya ditunggu saja. Allahumma kulli ma kuntu wa ma akhbartu wa ma asrartu wa ma alamtu wa ma anta alam minni annal mu'minu wa antal mu'akhiru la ilaha illa anta. Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Itu kalau itu ya sedowo yang ngembani ini 3 tahiyat itu. Sudah ada sabar itu Pak Muhammad. Ya kalau sedang imami ya semoga menyesuaikan sesuai kebutuhan dan keadaan. Kalau sholat sendiri nggak mau. Nah itu kalau memperbanyak doa di situ pada disunahkan. Ya, kalau yang minimalis ya yang tadi. Kalau demikian berarti sholat itu betul-betul ibadah yang sempurna dari sisi penghambaan. Ini yang pentingnya di situ. Itulah kenapa Rasulullah itu sangat senang dengan ibadah sholat itu. Ya, karena di situ itu betul-betul ada rasa kedamaian, berada di dalam kekuasaannya Allah secara sadar betul. Ya. Ini karena Allah zat yang maha kuasa dan maha segalanya tadi. Ya ibarat kalau ini sesama makhluk itu orang yang merasa aman, nyaman di dalam jaminan orang yang memiliki kekuasaan. Ibaratnya ini dikasih rojo, wis kita jamin. Nah itu kan secara keselamatan ya selamat, secara ekonomi ya terjamin, secara apa-apa terjamin. Sehingga orang itu senang gitu. Nah ini di bawah kekuasaannya Allah kok nggak merasa seperti itu. Nah ini berarti kan ya belum menjiwai ya. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini ya kita
bisa menempatkan ya, sholat kita ini makin istilahnya di hati kita makin enak dan nyaman. Karena tadi kita memuji secara sadar zat yang memang tadi serba ya maha serba kuasa dan segala-galanya, tidak ada tandingannya. Sehingga menjadi senang untuk melakukan sholat. Dan dari itu yang kita lakukan, kalau seperti itu maka kemudian pantas kalau Allah kemudian memberikan jaminan berupa ampunan dan sekaligus jaminan berupa surganya Allah Subhanahu. Berikutnya hadis 571. Layalin, ada 5 malam, la turuddu fihinna ad-da'watu, yang tidak akan ditolak di dalam 5 malam itu doanya orang yang berdoa. Jadi ada 5 malam di mana doa itu tidak ditolak jika dimintakan di dalamnya. Yang pertama, awwalu lailatin min Rajab, yaitu di malam pertama dari bulan Rajab. Ini pun tanggal berapa? Tanggal 11. Jadi, ya awal dari bulan Rajab. Ini pasti tahun baru bareng. Jadi ini salah satu dari bulan yang mulia di sisi Allah. Inna iddatasyuhuri indallahi isna asyara syahra. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah itu adalah 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 itu 4 diantaranya adalah bulan-bulan yang mulia, bulan-bulan haram, yaitu bulan Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, kemudian bulan Muharram dan bulan Rajab. Jadi kita sekarang berada di dalam salah satu dari 4 bulan yang mulia menurut firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ini. Kemudian saya nggak tahu ini pada berdoa enggak di malam. Biasanya kalau tidak diumumkan barang-barang di masjid itu sok lewat. Memang ya ada baiknya kita berjamaah, terutama di waktu maghrib itu kalau peristiwa-peristiwa atau hari-hari yang penting memang diumumkan dan di masjid kita selalu begitu mengingatkan bagi yang mau tentu saja atau yang melaksanakan. Kalau yang tidak melaksanakan juga ya tidak apa-apa juga karena bukan satu kewajiban. Hanya keterangannya saja bahwa hari-hari tertentu itu memang ada kemuliaan dan fadilahnya. Seperti ini ya yang di malam pertama dari bulan Rajab, di mana doa itu tidak akan ditolak. Kemudian yang kedua, walailatul nisfi min Sya'ban, dan malam pertengahan dari bulan Sya'ban. Jadi ada kita umumkan namanya nisfu Sya'ban. Pas 15 hari atau setengah bulan sebelum masuknya bulan Ramadan. Kemudian walailatul Jum'ati, dan malam Jumat. Ini juga malam di mana doa itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu. Ini yang berseliweran di internet itu kalau malam Jumat itu malah konotasinya di lain-lain. Kadang-kadang saya juga wah ini
orang di kantor, orang sibuk bekerja, wah ini malam Jumat ini jangan lupa, pesannya terus jadi tidak enak itu. Jadi yang diterangkan di dalam hadis itu kemudian menjadi sesuatu yang ini menjadi kayak ini apa namanya bentuk penghinaan gitu. Jadi ini yang salah kaprah yang kemudian ya, kurang pada tempatnya. Jadi malam Jumat termasuk malam yang mulia. Nah, tentu saja banyak sekali amalan-amalan yang menurut keterangan-keterangan dalam riwayat hadis itu memang apa namanya bagus untuk diamalkan. Misalnya kalau ayat yang atau surat yang dibaca ini kalau malam Jumat yang tersebut dalam riwayat adalah surat Al-Kahfi. Di surat Al-Kahfi boleh tahu Pak di lama-lama kan terus lancar sendiri kan terus. Kalau surat Yasin, dia sebenarnya yang dalam riwayat kalau malam Jumat ya itu ya surat Al-Kahfi. Kemudian juga banyak membaca surat Ar-Rahman, surat Al-Mulk. Ya. Nanti untuk apa namanya yang lainnya berarti juga surat-surat yang lain yang mempunyai fadilah-fadilah sebagaimana disebut dalam riwayat hadis. Jadi malam Jumat, kemudian Walailatul Fitri dan malam Idul Fitri itu juga doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berarti pas takbiran lagi sela-sela takbir itu kalau Idul Fitri kita memandangkan takbir sekaligus juga memperbanyak ini doa. Kemudian Walailatul Nahri dan pada malam Idul Kurban. Ini juga Idul Fitri maupun Idul Kurban atau Idul Adha itu juga sama. Malamnya juga memiliki fadilah keterangan ini doa-doa yang apa namanya dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah diijabah. Rawi Ibnu Asakir an Abi Umamah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir dari sahabat Abi Umamah. Ya. Kemudian hadis 572 Khamsun minad dawabi kulluhunna fasikun. Ada 4 binatang melata. Ada 5 binatang melata, kulluhunna fasikun, semuanya ini fasik atau merusak. Yuktalna fil khalli atau fil khilli wal harami, boleh dibunuh, jadi boleh dibunuh, bukan harus dibunuh. Boleh dibunuh fil khilli wal harami, baik di tanah halal maupun di tanah haram. Ada 5 binatang melata. Yang pertama adalah al-ghurabu, yaitu burung gagak. Tahu burung gagak? Warnanya hitam. Ini waktu kita kecil itu kalau ada suara burung gagak ini. Sekarang sudah tidak ada Pak di kota Indonesia, hilang semua. Kemudian yang kedua wal-hid'atu, dan burung alam-alam. Alam itu ya bahasa Indonesia. Burung elang. Itu entek. Wal fa'ratu, dan tikus, wal aqrabu, dan kalajengking, wal kalbul aqur, dan anjing yang liar. Ini yang
boleh dibunuh menurut keterangan hadis ini. Kita tidak tahu persis rahasia daripada ya mungkin karena sifatnya yang tadi. Tapi di sini bukan tidak ada keharusan, hanya keterangan bahwa boleh. Kalau begitu yang lain berarti tidak boleh, Pak. Ya maksudnya ini kan karena tadi mungkin kalau sifatnya itu membahayakan sehingga boleh dibunuh. Yang lain malah ya banyak dibunuh. Ayam itu yang terus. Ya, tapi ya nggak tentang terus ayam, sapi, kambing terus-terusan. Jadi 5 binatang ini. Kemudian rawahu Syaikhani Ali bin Umar, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ya. Ini tidak tahu hadis ini ditulis dan dikumpulkan di dalam kitab ini oleh musannifnya, oleh pengumpul hadis ini di sela-sela hadis tentang sholat dan hadis lainnya. Tidak tahu maksudnya kita apakah hanya karena kebetulan hurufnya itu kha atau seperti apa. Tapi mungkin hanya supaya menjadi pengingat saja. Tapi dalam konteks kita hari ini pun buat nonton soalnya sudah. Kemudian hadis 573, khamsun min haqqil muslimi 'alal muslim. Ada 5 perkara yang menjadi hak orang muslim dan menjadi kewajiban muslim lainnya. Jadi hak seorang muslim atas muslim lainnya. Yang pertama adalah jadi ya 5 ini ya kewajiban tapi sekaligus ya, karena hak dan kewajiban itu ya timbal balik. Berarti kalau ada yang melaksanakan kewajiban itu di satu sisi, maka di sisi lain berarti ada yang memperoleh hak dari kewajiban yang dilakukan oleh pihak lainnya. Yang pertama apa? Rabbut tahiyyati, yaitu membalas penghormatan atau membalas tahiyyat. Tahiyyat itu ya bisa assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam warahmatullahi. Bisa juga yang lebih sempurna lagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih baik minimal sama, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kadang-kadang kan kita menerima ya, misalnya ketemu dengan kawan, kemudian setelah bercakap-cakap kemudian nanti tolong kalau pulang ke Semarang titip salam ya untuk kawan kita si Fulan. Itu gimana ini berarti? Nah, disampaikan karena itu bagian dari kewajiban juga. Soalnya ini ada titipan salam dari kawan kita yang di Cilacap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dijawab aja. Ya kalau tidak mengucapkan itu ya dijawab saja dengan wa'alaika wa'alaihissalam. Jadi semoga keselamatan dan kesejahteraan itu tetap untukmu dan untuk dia yang mengirimkan salam. Wa'alaika wa'alaihissalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sempurna. Oke, jadi itu juga satu kewajiban. Kemudian yang kedua, wa ijabati da'wati, dan memenuhi undangan. Yang kedua, jadi kewajiban seorang muslim itu adalah memenuhi undangan. Undangan yang dimaksud ini tentu saja adalah diundang dalam resepsi pernikahan, resepsi khitanan, atau undangan-undangan lainnya yang memang itu sengaja dilakukan untuk mengundang
Ini adalah bentuk kewajiban. Wah, nak lajaran di duit ya Pak, wah lah itu. Saya tidak bisa menjawab. Oke. Ini untuk kita ini di kota ini nggak terlalu sering ada ini. Kalau di kampung itu sehari bisa 3 4 kali dan seminggu bisa juga 5 6 kali terus undangan terus gitu. Ya, nah itu bagian dari tradisi yang hidup di kampung. Kota ini kan ya hanya jarang lah maksudnya ya, terlalu sering. Tentu kalau musimnya ya memang bisa dihindari, terutama yang banyak teman, banyak kenalan dan kawan, dan saudara. Ya. Nah, monggo itu sesuai dengan kadar kemampuannya. Ya. Kemudian, jadi itu bentuk kewajibannya. Kemudian wasyuhudul janazah dan mendatangi jenazah. Maksudnya adalah bertaziah. Itu bagian dari kewajiban kita. Wah, ini kalau kewajiban itu berarti siapa yang melakukan, Pak? Ya tentu yang menurut ukuran-ukuran sewajarnya. Kalau masih di kampung kita, masih tetangga kita, masih apalagi teman dan saudara kita ya apalagi. Nah kalau nggak kenal sama sekali tapi di sana Pak, di Kendal sana, dengar si misalnya siapa Ahmad meninggal, Ahmad itu saya sudah tahu lah, pokoknya itu ada berita kalau Ahmad. Ya, itu kan tidak apa-apanya, nah, ini itu bukan itu yang dimaksud. Jadi menurut kewajaran. Kalau yang mendatangi undangan tadi kan jelas, kalau diundang, kalau nggak diundang kan nggak ada kewajiban untuk hadir. Tapi kalau yang wasyuhudul janazah mendatangi menghadiri penghormatan pada jenazah itu ya sesuai dengan adat kebiasaan saja. Ya, di RT kita, di RW kita, atau teman, atau saudara, atau tetangga kita lagi. Ya. Karena maka status wajibnya ini menjadi wajib yang istilahnya dalam hukum itu disebut dengan wajib kifayah. Kifayah artinya ya sebagian sudah melaksanakannya maka gugur kewajiban yang lain. Seperti mensolatkan dan mengkafani juga gitu. Tidak harus semua orang untuk memandikan. Nah, kalau sudah ada yang menangani ya cukup mengkafani juga. Tapi kalau ini kan wajib Pak, maaf ya saya RW rumah itu disikapnya malah repot. Ya. Kalau mensolatkan ya tentu karena memungkinkan saja karena tempatnya ada dan bisa tentu beda dengan memandikan dan mengkafani yang memang hanya cukup untuk beberapa orang saja itu sudah. Yeah. Nah ini yang terkait dengan urusan ini mendatangi jenazah. Ya kalau sudah meninggal tentu saja adalah mensolatkan, ya, yang umum selain mengkafani memandikan, mengkafani dan mensolatkan dan menguburkannya. Ya tentu ada beberapa hal ini yang patut kita perhatikan. Memang ini sudah biasa kita dapati ketika pemberangkatan jenazah disampaikan permohonan maaf, kemudian minta doa kepada muazzin wal muazziyat. Ini istilah muazzin, muazziyat bukan ta'zin, ta'ziyat bukan. Atau menyebut para takziah bukan para takziah, hadirin yang bertakziah. Ya itu artinya datang dalam rangka untuk menghibur serta mendoakan ashabul musibah. Jadi untuk muazzin wal muazziyat ya ini diminta persaksian untuk kebaikannya sesuai dengan hadis yang pernah kita bahas di sini ya. Siapa yang dipersaksikan dengan banyak orang
sekian puluh orang, maka termasuk orang yang baik. Kalau hanya 3 orang, wahai Rasulullah, 3 orang, ya itu juga baik. 2 orang, Rasulullah, ya itu juga. Itu saja kalau dalam kondisi takziah pasti ya, insya Allah lebih dari 3 orang. Nah, kemudian juga mengingatkan kalau masih ada tanggungan-tanggungan ya, mohon untuk diikhlaskan sekiranya ringan. Itu saya diutang 10 juta Pak, itu diikhlaskan mawon lah, apa? Ya, makanya ya menyampaikannya juga gitu. Kalau masih ada sambutan hakul adami dalam bentuk pinjam meminjam atau hutang piutang, sekiranya itu ringan untuk diikhlaskan, sekiranya diikhlaskan, sekiranya belum bisa diikhlaskan, segera menghubungi waris supaya tidak tertunda untuk urusan-urusan ini si jenazah ini. Itu juga lagi-lagi juga dalam hadis ketika Rasulullah SAW diminta untuk mensolatkan jenazah, kemudian Rasulullah bertanya, apakah jenazah ini masih punya tanggungan hutang piutang? Ya, Rasulullah ini masih punya hutang ini. Siapa yang akan melunasi atau menjamin? Tidak ada yang ini bersedia. Kemudian Rasulullah, saya tidak akan mensolatkan ini sampai ada yang bersedia untuk menjamin ini tanggungannya. Kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berdiri, wahai Rasulullah, biarkan aku yang menjaminnya. Dan Rasulullah kemudian mensolatkan. Ini juga bagian dari hal-hal yang penting. Kalau yang lain-lainnya monggo, itu tradisi yang ada silakan. Asal yang tradisi yang baik ya, bukan tradisi yang buruk. Tradisi yang buruk apa Pak? Ya misalnya nunggu malam ketika jenazah sudah datang sampai menunggu waktu dikuburkan, kemudian gelar tikar dan kemudian noto kartu dan lain-lain. Nah, itu yang mungkin saya kira tidak ada di rumah kita ya. Oke, itu yang hal-hal yang penting. Kemudian mengantar sampai ke makbarah atau pemakaman dan kemudian menguburkannya. Ini juga bentuk-bentuk yang disunnahkan, yang bahkan merupakan setengah dari kewajiban. Tadi kan hak dan kewajiban. Ya, jadi jangan sampai yang kehilangan itu kemudian merasa sendirian, sepi dan tidak ada yang sama-sama ikut bertakziah atau menghiburnya. Di dalam lewat hadis juga diterangkan bahwa jika ingin bertemu dengan Allah, maka Allah berada di majelis yang seperti ini, berada di majelis yang seperti ini. Jadi kalau mau ketemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk di majelis takziah itu juga, atau juga majelisnya orang yang sedang sakit dan kita besok juga Allah berada di sana. Kemudian berikutnya wa'iyadatul maridi, dan menengok orang sakit. Ini juga kewajiban segala. Saya kira ini yang supaya jadi ringan itu moto yang terkenal untuk ini ya. Lebih baik saya menengok daripada lebih enak dan terasa ringan kalau sudah nilai atau dipilih situ aja. Itu gampang. Kemudian watashmitul atisi, dan mendoakan yang baik kepada orang yang bersin. Mendoakan yang baik untuk orang yang bersin. Idza hamidallah ta'ala, ketika orang yang bersin itu memuji pada Allah Subhanahu wa taala. Wahing atau bersin, kemudian alhamdulillah, kemudian yang mendengarnya itu wajib untuk
atau yarhamukallah dan seterusnya. Ya, Rawi Ibnu Majah an Abi Hurairah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abi Hurairah. Jadi inilah beberapa hadis Bapak dan Ibu para jamaah yang dirahmati Allah yang memberikan beberapa penjelasan dan tentu saja ini penting untuk juga apa namanya kesempurnaan daripada hidup kita. Itu sebagian adalah kewajiban, sebagian adalah sesuatu yang sunnah, tapi poinnya adalah hal-hal yang baik yang memang itu terekam di dalam riwayat hadis Rasulullah SAW. Tentu kita sebagai umatnya bisa meneladani ini semua dan melaksanakan dengan baik sehingga tadi tergolong umat Rasulullah yang baik, insya Allah. Demikian yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini, tidak elok sudah siap. Mudah-mudahan bahwa manfaat untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa ila nazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa yanbaghi li jalali wajhikal karim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ridhal jannah wa na'udzubika min sakhatin nar. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, yeah, monggo. Yeah, 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 yeah. Hmm. Nah, ini kalau dalam penjelasan mengenai sholat jamaah